Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوات والأمهات rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid. Nanti pada sesi yang kedua kita lanjutkan hafalan Quran insyaallah. Bab tentang minal iman billah as-sabru ala qada'illah. Di antara iman kepada Allah Ta'ala as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada dirinya. Di antara rukun iman yang tidak mungkin seorang mukmin meninggalkan keimanannya terhadapnya adalah beriman kepada takdirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan di dalam Nabi SAW berkata ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil imani, beritakanlah kepadaku tentang apa itu rukun iman. Qala alaihi salatu wassalam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau mengimani adanya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, rasul-rasul yang diutus oleh Allah, dan engkau beriman tentang datangnya hari kiamat, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah At-Taghabun, wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya hidayah ke dalam hatinya. Dan adalah Allah terhadap segala sesuatu Dia Maha mengetahui. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Syekh, Syekh Al-Syekh menyebutkan kandungan bab ini minal imani, bagian daripada keimanan, wa furu'ihi, dan cabang-cabang keimanan adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap takdirnya Allah. Apa makna sabar itu? Arti sabar itu apa?
Menerima apa adanya, itu namanya qanaah. Menerima apa adanya itu namanya qanaah. Apalagi Bu? Tidak berkeluh kesah. Baik, kemudian apa lagi? Menahan sahih. Para ulama menyebutkan as-sabru habsun nafsi alla yujawizu min hududillah fi ta'atillahi ta'ala aw ijtinabu ma min nawahihi. Sabar itu maknanya mengekang atau menahan diri agar tidak melampaui batas-batasnya Allah Ta'ala, mengerjakan perintah dengan taat dan meninggalkan sesuatu yang telah dilarang. Ini sabar. Lalu dia mengatakan wasabru ala aqdarillahi ta'ala min khuluqin azimin. Bersabar terhadap takdirnya Allah itu termasuk perilaku yang sangat agung. Bahkan mereka yang selamat di dunia dan di akhirat, mereka-mereka yang bersabar. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, sifat mereka beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, dan mereka saling menasihati di dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan saling menasihati di dalam kesabaran dalam menetapi kebenaran. Maka jelas sabar ini sifat yang sangat agung. Wa innahu ibadatun 'azimatun karimatun. Sabar bagian dari ibadah. Bahkan dia termasuk ibadah yang paling mulia. Seluruh para nabi Allah karuniakan kepada mereka sifat kesabaran. Lianna liman arada ayya'mala minal wajibati awil faraid yahtaj ila sabri. Karena dalam menjalankan kewajiban, setiap orang butuh dengan apa? Kesabaran. Orang yang melaksanakan kewajiban butuh kesabaran. Contoh, mentaati suami bagi seorang istri wajib atau tidak, Ibu? Perlu sabar. Padahal yang namanya suami itu pasti punya dosa. Ada kesalahannya kepada istri, kezalimannya kepada istri, alaysa kadzalik? Makanya Nabi berjanji kepada wanita yang sabar kepada suaminya. Kata Nabi, idza salatil mar'atu khamsaha, bila seorang wanita telah melaksanakan salat 5 waktunya, wa shamat sahraha, ia telah berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, lalu dia patuh dengan perintah suaminya. Di dalam hadis yang lainnya, wa sabarat, dan dia bersabar min sayyiatihi, atas kejelekan-kejelekan yang dimilikinya. Qila laha yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min abwabi syi'ti, silahkan masuk ke surga dari pintu manapun yang engkau sukai, engkau inginkan. Ini wanita yang sabar. Wanita yang sabar itu ya habsu nafsahu, habsu hawahu, mengekang hatinya, mengekang jiwanya. Allah tatakallam bi kalimatin sayyi'at, tidak berkeluh kesah, tidak mengungkapkan kata-kata yang kotor dan semisalnya. Wa kadzalika bi istinabin nawahi yakhtash ila sabri, demikian pula meninggalkan larangan itu juga butuh dengan kesabaran. Bahkan Bunda sekalian, An-Nawawi menyebutkan habsun nafsi alla ya'mala minal muharramat wa yajtanibuhu ashaddu min habsin nafsi ay ya'mala minal wajibat. Seseorang mengekang dirinya untuk tidak mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat itu lebih berat
kesabaran yang dibutuhkan olehnya dibandingkan kesabaran dalam rangka mengerjakan perintah. Jadi seseorang itu dalam menahan dirinya untuk tidak melakukan yang haram itu lebih berat dibandingkan dengan seseorang untuk menyabarkan dirinya dengan berbuat kebaikan. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bal a'dhamu wa min a'dhami ajrin liman habasa nafsahu 'anil muharramat. Termasuk pahala yang paling besar itu kalau seseorang itu mampu menahan dirinya dari melanggar yang melakukan sesuatu yang haram. Orang yang menahan dirinya dari melakukan sesuatu yang haram, dua pahalanya. Dua pahala yang dimilikinya. Pertama, pahala menahan sesak dadanya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah kepadanya. Yang kedua, pahala kesabaran itu sendiri. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sehingga ketika Imam Ibnul Jauzi ditanya mana lebih berat, bersabar atas kebaikan, bersabar di dalam kebaikan atau bersabar di atas kejelekan, maka beliau menjawab bersabar di atas kejelekan. Maksudnya bersabar meninggalkan sesuatu yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dia mengatakan wa fi tadbiri qudratillahi ta'ala yahtaj ila sabri. Menjalani takdirnya Allah juga butuh dengan sabar, karena tidak semua takdir itu bernilai baik di sisi manusia. Sehingga dengan demikian sabar itu menjadi bagian hidup seorang hamba, dan dia terbagi menjadi tiga. Sabar itu terbagi menjadi tiga: sabar dalam mengerjakan yang wajib, sabar dalam meninggalkan yang haram, dan yang ketiga apa, Ibu? Yang ketiga apa, Ibu? Tidur atau tidur ini ummahat. Kemarin ada yang pesan bukunya enggak? Enggak ya, Bu ya? Istri saya suruh membawakan. Baik. Kalau ada ini bukunya di depan, silakan diambil bawakan. Nah, kita lanjutkan. Sabar yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah atau kewajiban. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan. Yang ketiga, sabar terhadap takdirnya Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang perlu diketahui, hakikat sabar itu ada sejak awal dari sesuatu yang menimpa dirinya. Bukanlah sabar itu sesuatu yang datang belakangan, bukan. Seperti kisah seorang wanita yang dia menangis di atas kubur anaknya. Maka Nabi berkata, isbiri, bersabarlah engkau. Kata wanita ini, tinggalkan aku, karena ini tidak menimpa dirimu. Dia tidak tahu bahwa yang berbicara itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun meninggalkannya. Lalu datanglah lelaki yang menasihati wanita itu dan berkata, tahukah engkau siapa yang berkata tadi? Dia adalah Rasulullah. Wanita ini pun berlari mengejar Rasulullah SAW. Hampir-hampir beliau terjatuh karena menginjak kain bajunya. Ini dalil kata para ulama, kain bajunya wanita itu harusnya apa? Longgar, luas, dan panjang sampai menutup telapak kaki. Itu yang sunnah. Sesampai di hadapan Nabi, dia berkata, aku tidak mengetahui bahwa tadi adalah engkau, wahai Rasulullah. Kata Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu kesabaran yang dimulai dari sejak awal mula musibah itu menimpa. Jadi bukan belakangan yang namanya sabar. Sabar itu sejak awal sudah sabar. Wallahu a'lam bishawab. Wa haqiqatus sabri. Qala al-Imam Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin, berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin, hakikat sabar adalah habsul lisan anil tahallul, menahan lisan dari berkeluh kesah. Menahan mulut ini tidak mengomentari sesuatu, itu namanya sabar. Ibu disuguhkan makanan, kemudian ketika makan ada yang tidak berkenan, diam, tidak dikomentari, itu namanya sabar.
Tapi kalau dikomentari ini kurang asin, nah, ini namanya nggak sabar, ya. Baik. Kurang sabar. Kalau seandainya berhadapan dengan suaminya, maka dijumpai pada diri suaminya ada kekurangan mungkin, kemudian dia komentari, pakai baju kok yang itu nggak cocok buat kamu. Nah, ini namanya kurang sabar. Kalau dia tidak suka, dia tahan lisannya, dia diam. Nanti kalau ditanya oleh suaminya, bagus enggak ini? Insya Allah, itu baru baik jawabannya. Insya Allah itu baik. Nah, kecuali ini memberi saran, lebih bagus lagi kalau pakai yang ini. Nah, ini baru benar. Tapi kalau ibu berkata, kok itu yang dibeli? Nah, ini nggak sabar ya. Pokoknya menahan diri dari berkeluh kesah. Wa habsul qalbi 'anil ghadbi awil karahiyati. Menahan hati dari kemarahan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, bukanlah orang yang sabar itu, bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat badannya. Akan tetapi orang yang kuat itu orang yang ketika sanggup meluapkan kemarahannya, akan tetapi dia menahannya. Menahan kemarahan itu berat itu. Sampai-sampai para sahabat Umar itu kalau menahan marah tubuhnya bergetar. Karena memang menahan marah itu menyesakkan dada, membuat mata itu mengalirkan air matanya, telinga itu panas jadi merah itu. Iya atau iya itu kan? Karena kalau udah marah telinganya panas, matanya berusaha untuk melotot begitu, tapi dia tahan, dadanya sesak lalu bergetar. Nah kalau dia sanggup menahan seperti ini, Allah beri pahala bagi dirinya. Karena memang kemarahan yang seperti itu datangnya dari apa? Setan. La taghdab, innal ghadaba minash syaitan, wa khuliqa syaitanu minan nar, tudfa'un naru bil ma'i. Jangan marah, kata Nabi. 3 kali diulang oleh Nabi, jangan marah, jangan marah. Karena marah itu datangnya dari bisikan setan. Setan diciptakan dari api, maka padamkanlah api itu dengan air. Hanya kalau ibu-ibu marah-marah, cobalah apa? Mandi. Kalau mandi ternyata nggak mampu, maksudnya nggak sanggup mandi, ya berwudu. Kemudian sholat. Kalau sholat nggak menghilangkan kemarahan, apa yang dilakukan? Tidur. Kalau bangun tidur masih marah-marah, dijauhi sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya apa? Marah. Nabi saja begitu. Nabi ketika beliau marah kepada istrinya, beliau diam, lalu mengernyitkan dahinya, wajah Nabi memerah. Beliau tidak berkata-kata dengan mulutnya. Beliau berwudu, kemudian beliau sholat, lalu beliau tinggalkan istrinya ke masjid untuk bertemu dengan para sahabat. Nah, ini konsep untuk menghilangkan penyakit gampang marah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wasabru haqiqatu, dan kesabaran itu hakikatnya khabsul a'dha'i, menahan anggota tubuh itu anil idharil karahah, dari menampakkan diri dari menampakkan kemarahannya, menahan jasadnya supaya tidak menunjukkan bahwa dia sedang marah. Itu termasuk sabar. Dan ini berat ya. Banyakkan lelaki, kalau dia nggak marah dengan mulutnya atau dengan wajahnya, maka dia marah dengan tangannya. Memang bukan istri yang dipukul, mungkin tembok yang dipukul ya, dinding rumah yang dia pukul. Itu tidak memiliki tanda-tanda orang yang kuat, bukan tanda orang yang sabar. Orang yang sabar itu dia tahan dirinya, dia berusaha tersenyum, dan ini berat ya. Seperti Nabi SAW, Masya Allah, Nabi itu marah dengan Wahsy, tapi setiap bertemu dengan Wahsy, Nabi berusaha tersenyum. Kalau Nabi berkata, Wahsy, kalau bisa duduk di belakang atau di samping kanan atau di kiri, supaya Nabi tidak melihat Wahsy. Sebab setiap kali Nabi melihat Wahsy, Nabi ingat dengan siapa? Hamzah, paman beliau yang mati dibunuh oleh Wahsy ketika Wahsy belum masuk Islam. Nah, subhanallah, dia tidak menampakkan anggota tubuhnya tentang kemarahan yang ada di dalam dadanya. Ini namanya sabar. Atau wala idharu ma fi qalbi, tidak menampakkan apa yang ada di dalam hatinya berupa kesedihan, seperti
sapul juyub, merobek kantong baju, merobek bajunya, dorbul hudud, menempeleng apa? Pipi-pipinya, atau raf'us saut, atau berteriak-teriak, atau ghairu dzalik, atau yang lainnya. Ini yang disebut dengan sabar. Anaknya datang berkata kepada bundanya, Umi, ajari saya tentang ini dan itu. Saya nggak ngerti Umi, diulangi lagi diajari. Saya nggak ngerti Umi, diulangi lagi diajari. Saya nggak paham juga, ya sudah, istirahat, tidur dulu. Ini namanya sabar. Tapi kalau ibunya berkata, sudah 3 kali nggak paham, anak siapa kamu ini sebenarnya? Musibah ini kan? Ya anak ibunya kan gitu. Kalau sampai ibunya berkata bahlul, wah berarti ibunya bahlul merokam kan gitu ya. Allah bisa. Ya karena namanya anaknya kan gitu. Nah maka ibu dan sekalian, demikian orang yang sabar itu. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan gambaran orang yang beriman itu orang yang sabar. Allah katakan wa may yu'min billahi, barang siapa yang dia beriman kepada Allah, artinya yu'azzimallaha ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, wa ya'malu ma min amri aw awamiri, menjalankan perintah-perintahnya, wa yajtanibu min nawahihi, dia jauhi larangannya. Siapa yang dia mengakui Allah itu zat yang maha agung, tentu dalam hatinya akan tumbuh rasa takut. Pengagungannya kepada zat yang seperti ini membuat dirinya tunduk dan melaksanakan perintahnya, dan juga dia enggan mengerjakan larangannya. Dia akan tinggalkan larangannya. Pada saat seseorang itu memiliki keimanan yang seperti ini, kata Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan kepada hatinya hidayah. Niscaya Allah akan memberikan ke dalam hatinya itu sebuah hidayah. Apa arti hidayah, ibu? Betul? Petunjuk itu apa? Tuntunan yang baik itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Kalau tadi kan kesabaran itu artinya menahan diri dari sesuatu, menahan diri dari sesuatu yang melanggar syariat, menahan diri dari sesuatu yang dilarang, dan menahan diri dan menahan diri untuk senantiasa sabar melaksanakan perintah. Ini namanya sabar. Sekarang kalau hidayah itu apa, Bu? Seingat saya sudah pernah saya terangkan di sini loh, Ibu. Hidayah itu ada berapa, Ibu? Hidayah ada berapa? 3 atau 4? Hidayah ada 3 atau ada 4? Saya bantu ini, Bu. Hidayah itu ada 3 atau 4? Hah? Iya, sahih. Hidayah itu ada 2. Hidayah ada bukan 3 dan 4, tapi 2. Iya kan, Ibu ya? Yang pertama apa namanya, Ibu? Hidayatun dilalatun. Hidayah menunjukkan sesuatu. Seperti Ibu ditanya, mana pondok Madita? Oh, nanti dari arah sini, lewat sini, kurang lebih sekian meter, ada pelang yang begini, itu pondok Madita. Itu namanya hidayah dilalah. Hidayah menunjukkan. Yang kedua namanya hidayah taufik. Apa hidayah taufik itu? Hidayah seseorang dari kekafiran menuju kepada Islam, dari kemaksiatan menuju taat. Hidayah mengarahkan seseorang dari buruk menjadi baik. Ini hanya miliknya siapa? Kalau begitu apa hidayah itu, Bu? Nah, maka hidayah itu adalah syai'un laisa fihi zaighun yarsudu ila kulli khairatin wa manafi'in. Sesuatu yang tidak mengandung sedikit pun kebengkokan. Dia mengarahkan kepada segala macam kebaikan dan kemanfaatan. Ini yang disebut dengan hidayah. Nah, jadi ibu sekalian, kalau manusia itu benar-benar mengagungkan Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, Allah akan berikan kepadanya sesuatu yang tidak mengandung kebengkokan. Jasadnya dan hatinya akan diarahkan kepada sesuatu yang mengandung semua kebaikan dan kemanfaatan. Nikmat apa yang lebih agung daripada ini? Tidak ada.
Nikmat mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Makanya hidayah itu harganya sangat mahal. Jangan kotori hidayah dengan berkeluh kesah. Jangan kotori hidayah dengan kemarahan. Hiasi hidayah itu dengan kesabaran. Sehingga ketika Allah mengatakan wa may yu'min billahi yahdi qalbah, yakni yahdi qalbahu ayyuhibbal ibadah wa yukhlisu bil ibadah. Diberi hidayah orang itu dalam hatinya dengan kecintaan kepada ibadah, semangat untuk beribadah. Bermajelis taklim itu kan butuh hidayah. Alaysa kadhalik? Butuh semangat, butuh cinta dengan majelis taklim. Orang mencintai majelis taklim itu hidayah dari Allah, Ibu-ibu. Dan gak semua orang bisa mencintai majelis taklim, selalu rindu dengan majelis taklim. Ada seseorang ketika mereka bermajelis taklim, libur seminggu, dia berkata sedih, sempit, sepi. Tapi ada yang ketika kita libur dulu 2 minggu, alhamdulillah. Ada juga yang seperti itu. Nah makanya pada sekalian maka hidayah membuat seseorang itu mencintai ibadah. Kemudian Allah berikan kepadanya hidayah yahdi qalbahu, yakni yahdi qalbahu ayyaqbala min sifatis sabri. Allah berikan hidayah kepadanya untuk menerima sifat sabar itu. Sifat sabar itu akan terus tinggal dalam hatinya. Kalau sudah seperti ini, Masya Allah, Ibu sekalian, tidak akan memandang dunia kecuali kecil, karena dia akan bersabar dengan apapun yang terdapat di dalam apa? Dunia. Apapun yang terdapat dalam dunia itu dia akan bersabar. Manusia dengan segala kemewahannya ternyata dia tidak kecil itu. Sabar. Dunia itu berapa lama sih? Paling banter 63. Hah? Ya, mungkin kalau yang ada 70 manusia ya. Paling banter 100 kan. Alaysa kadhalik? Semewah apapun kendaraan seseorang, paling banter diduduki di situ. Duduk di sana ya sama aja, lihatnya ke depan nggak ke belakang. Alaysa kadhalik? Kan gitu. Tempat tidur seempuk apapun, paling-paling yang meninggalkan jejak di tempat tidurnya. Paham maksudnya itu? Tinggal bikin pulau semaunya kan gitu. Cuman itu saja. Karena ada dunia itu yang dia sabar dengan keadaannya. Dalam majelis ilmu, ketika seseorang saudaranya, Masya Allah, setahun sudah hafal juz amma dan juz tabarak, ternyata dia misalnya baru setengah juz dari juz amma, sabar, nggak apa-apa, terus dia nikmati. Nah ini kesabaran, hidayah dari Allah Taala. Dan benar-benar sabar itu merupakan hidayah. Apa buktinya? Ketika seseorang itu dikaruniakan oleh Allah suatu bentuk kesabaran, dia akan mengembalikan urusannya kepada siapa? Allah. Dan tidak ada kenikmatan yang seperti ini yang mengalahkannya. Tidak ada sebuah kenikmatan yang mampu mengalahkan kenikmatan yang seperti ini. Nah, Allah ya sekalian, saya punya seorang sahabat, Masya Allah, kita katakan ini nikmat. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dia, ini adalah karunia dari Allah, diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki Allah. Suatu ketika bersama kami berkendara, mobilnya baru saja dibeli sekitar 1 bulan. Dari belakang ditabrak sepeda motor sampai peot luar biasa. Dia keluar dengan senyuman, malah dimaki-maki oleh siapa? Yang nabrak. Yang nabrak maki-maki, dia juga tersenyum sambil berkata, maaf, saya tadi nggak lihat, padahal ditabrak nih. Sudah itu dia berkata, diganti pula dengan dia, ini buat Anda. Saya bilang, kalau saya mungkin nggak begitu. Subhanallah, ini orang sabar sekali. Sampai saya katakan, mungkin kalau kamu ditempelin diri irimu akan diberikan tinggi kanan. Kalau itu beda Ustaz. Kalau ditempelin baru saya balas. Nah, ala kuliah mulai sekarang ini contoh bentuk apa? Sabar. Orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dia akan merasakan nikmatnya hidup itu. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, ini wa yahdi qalbahu ay alla yaj'ala haluan fi qalbi. Orang kalau sudah diberikan oleh Allah yahdi qalbah, hidayah dalam hatinya, hilang yang namanya sifat keluh kesah. Padahal manusia itu sifat dasarnya apa? Keluh kesah. Sebagaimana firman Allah, khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Apa sih yang nggak dikeluh kesahkan oleh manusia itu? Nggak ada. Hujan turun, dia berkata hujan lagi.
Nggak hujan-hujan dia mengatakan panas sekali. Coba hujan, Masya Allah. Alaysa kadzalik? Diberi badan kurus dia mengatakan kok nggak gemuk dikit. Dikasih gemuk dia sibuk cari bagaimana kurus. Allah la quwwata illa billah. Harusnya manusia adalah sabar. Kurus dia berkata alhamdulillah, gemuk lebih lagi bersyukur kepada Allah Taala. Harusnya demikian. Kemudian kata beliau qala Alqamah, berkata seorang tabi'in yang bernama Alqamah. Wa mana hadil ayat, yang dimaksud dari ayat ini adalah faida asaballahu al-mar'i bimusibatin, bila Allah menimpakan kepada orang tersebut sebuah musibah, summa ya'rifa wa ya'tarifa, lalu dia sadar, dia mengakui hadil musibatu minallah, musibah ini datangnya dari Allah, sababuhu dunubuhu, pasti karena dosa-dosanya, wa radiya biha, lalu dia redha. Berat nggak ini, Bu? Berat. Ketika seseorang ditimpakan oleh Allah sebuah ujian, lalu dia ingat-ingat, ini jelas dari Allah, tapi pasti karena dosa-dosaku. Kemudian dia berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya itu. Allah akan berikan petunjuk dalam hatinya itu. Sebab kebanyakan manusia ketika Allah berikan musibah, dia berkata, dosa apa yang aku lakukan ini ya Allah? Sebagian orang berkata, kenapa kau berikan ini kepada diriku ya Allah? Bukankah aku sholat? Bukankah aku bermajelis ilmu? Bukankah aku bersedekah? Kok aku masih begini? Ini namanya istidraj. Sanastadriju min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Nah, jadi beliau mengatakan ai bi qudratillahi ta'ala yaqbaluhu, dia sadari ini takdirnya Allah, dia terima takdirnya Allah itu karena dia tahu bahwa takdir ini datangnya dari Allah dan pasti Allah memiliki hikmah yang akan diberikan kepada hamba tersebut. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, hadat tafsir sahihun, ini tafsir yang tepat dan benar, nggak keliru lagi, bahwa orang yang beriman kepada Allah dan mengagungkan Allah Ta'ala, Allah akan berikan hidayah dengan kesabaran, dengan sebab mengakui atau meridhoi takdirnya Allah Ta'ala. Faedah yang bisa kita ambil dari sekalian, maka di antara iman kepada takdir Allah itu adalah i'tirafun nafs, mengakui diri yang salah lalu menyatakan semua itu datangnya dari Allah Ta'ala. Ini bagian daripada iman. Jangan mencela takdir. Mencela takdir, mengingkari takdirnya Allah Ta'ala, maka termasuk dosa yang besar, bisa menggugurkan seseorang. Rasulullah, Ibnu Umar mengatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Ini riwayatnya marfu sampai kepada Nabi. Qadariyah, apa Qadariyah itu, Ibu? Kelompok yang menolak takdir. Mereka itu adalah majusinya umat ini. Orang majusi itu nggak percaya takdir. Dan orang yang tidak percaya dengan takdir hukumnya kafir. Seperti Syiah. Syiah itu nggak percaya takdir. Rukun iman yang keenam Syiah Imamiyah, ya. Sifat Imamiyah atau yang dikenal dengan Isna Asy'ariyah, yang seperti Nusairiyah yang ada di mana namanya Syria, yang menyebar di Indonesia ini namanya Syiah Imamiyah, yang dibawa oleh Jalaluddin Rahmat itu. Tahu Jalaluddin Rahmat itu? Yang juga disebarkan oleh Quraisy Shihab. Tahu Quraisy Shihab itu? Nah, contohnya itu. Maka ini Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu meyakini bahwa rukun iman yang keenam adalah beriman kepada imam yang 12. Jadi bukan beriman kepada takdir. Bahkan mereka menempatkan rukun iman kepada imam itu rukun yang pertama.
Rukun yang terakhirnya beriman kepada hari kiamat. Seperti itu. Syahadat itu menjadi rukun yang kedua bagi mereka. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati dengan apa? Syiah. Baik. Dan di televisi itu Ibu banyak para para dai yang sudah terkenal Syiah. Banyak tokoh-tokoh Syiah yang ya masya Allah lembut, seperti Osman, siapa itu saya lupa namanya, Osman yang dia agak gemuk badannya seperti itu, lupa saya. Itu masya Allah orang yang lembut, bicaranya lembut, tapi ini Syiah tulen. Syiah tulen. Hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan Ibnu sekalian. Kemudian beliau berkata, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-masa'ibul ladzi asaballahu ta'ala 'alal mar'i hada min aqdarillahi azza wa jalla. Musibah-musibah yang menimpa, yang turun kepada seorang hamba, Ahlus Sunnah meyakini ini bagian daripada takdirnya Allah. Wa aqdarillahi ta'ala anzalahu Allah ta'ala bihikmatihi. Allah menurunkan takdirnya itu penuh dengan kebijaksanaannya Allah. Artinya takdir yang menimpa seseorang itu sama sekali nggak mengandung kezaliman. Allah turunkan dengan yang hak, keadilan, kebijaksanaan, dan sudah ditentukan oleh Allah. Pertanyaan buat ibu-ibu, takdir itu ditentukan oleh Allah di berapa tempat? Di berapa waktu ibu-ibu? 3. Pertama, di mana Ibu? Di Lauhul Mahfuz, jauh sebelum diciptakan alam semesta, 500 tahun sebelum diciptakan alam semesta ini. Yang kedua, ketika seorang anak berusia 4 bulan di dalam janin, di dalam rahim ibunya. Nah, yang ketiga, di malam Lailatul Qadar. Nah, Allah turunkan takdir itu sesuai dengan kebijaksanaannya Allah Azza wa Jalla. Dan yang perlu diketahui, setiap yang Allah turunkan berupa takdir itu ada sebabnya. Karena takdir hanya bisa dilawan juga dengan takdir juga. Maka jelas sesuatu yang bijaksana. Orang yang sakit perut, supaya penyakit perutnya itu sembuh, sakit perut itu kan takdir Allah. Maka supaya penyakit perutnya itu sembuh, takdirnya harus diobati dengan obat sakit perut. Paham maksudnya itu? Nah, ada seseorang yang melawan takdir, atau maksudnya mengobati dengan sesuatu yang nggak sesuai dengan takdir. Ada orang yang sakit perut, buang air terus menerus, ketika itu istrinya yang sakit diobati dengan cabai, suruh makan cabai. Saya katakan ini bukan takdir melawan takdir. Ini jelas namanya kebodohan. Ya secara tabiat, ya kalau perut itu terkena cabai semakin apa? Duka. Nah, ini nggak benar seperti itu. Baik, Allah Taala alam bishawab. Tapi Islam punya kaidah dalam masalah takdir. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di antara dua kelompok, bainal qadariyah wal jabariyah. Berdiri di antara kelompok qadariyah, mereka yang menolak takdir, dan kelompok Jabariyah, mereka yang tidak mau usaha, meninggalkan usaha dan pasrah dengan takdir. Kelompok Qadariyah, mereka mengatakan Allah tidak punya campur tangan terhadap kehidupan manusia. Jadi menurut Qadariyah, kita ini sengsara ataukah kita bahagia, nggak ada campur tangannya Allah. Kita sakit maupun tidak ada campur tangannya Allah Ta'ala. Kita mau kenyang atau tidak campur tangannya Allah Ta'ala. Padahal ini jelas takdirnya Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Jabariyah mengatakan kalau kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah, untuk apa kita berusaha? Makanya Asy-Syafi'i itu berkata, aku tidak melihat orang yang paling gila kecuali dua golongan. Yang pertama adalah orang yang sehat, dia belajar sufi, pasti dia akan gila. Yang kedua adalah, kata beliau, orang yang berakidah Jabariyah. Ditanya Imam Asy-Syafi'i, mengapa demikian? Karena orang Jabariyah itu akan berkata, kalau kita ditakdirkan oleh Allah punya anak, kita akan punya anak, maka dia tidak menikah. Paham maksudnya Ibu?
Dia nggak nikah. Lalu dia berkata, kenapa nggak nikah? Kalau memang takdirnya punya anak, walaupun nggak nikah saya akan punya anak. Pasti ini orang gila kan gitu ya. Karena mungkin manusia tidak menikah kemudian dia bisa punya anak. Atau sama dengan berkata, kalau memang ditakdirkan oleh Allah perut itu kenyang, ya akan kenyang. Ya, kalau gitu nggak usah makan saja. Dan itu nggak mungkin. Gitu. Makanya Asy-Syafi'i berkata, memang pantas Jabalia itu adalah orang yang paling gila, Majnun. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau dia mengatakan kenapa Sufi dibilang orang paling gila? Kenapa itu? Kenapa orang Sufi itu dibilang oleh Imam Syafi'i itu orang yang paling gila? Sampai Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad, pergi ke masjid karena ketemu dengan orang kayak begini. Beliau nggak kepingin ketemu dengan orang-orang Sufi itu. Mengapa itu? Apa sebabnya orang Sufi itu dibilang orang gila? Nah, karena orang Sufi itu dia tidak membutuhkan lagi syariat Allah Taala dan dia berbuat semaunya dan dia menganggap sesuatu yang tidak layak menjadi layak, sesuatu yang layak dianggap tidak layak lagi. Pola pikirnya itu banyak yang terbalik orang-orang Sufi itu. Contoh apa yang dilakukan oleh Sufi atau apa yang dilakukan sesuatu yang dilakukan oleh Sufi dan ini merupakan bentuk kebodohan dan kegilaan mereka. Orang Sufi itu mengatakan bahwa para wali keilmuan mereka lebih tinggi daripada para nabi. Sehingga kalau wali-wali berkata hari ini kiamat akan kiamat, kalau nabi yang mengatakan hari kiamat tidak akan kiamat. Contohnya Yusuf Al-Bustami, dia mengatakan nahnu awliyaul kutub law najtami'u summa nuridu an tuqamu sa'a fa tuqamu sa'a summa na'khudhu al-khimata fin nari. Ini orang aneh. Dia berkata, kami para wali-wali kutub kalau kumpul semua, lalu kita bikin musyawarah, ya sudah besok kiamat, maka pasti kiamat. Tahukah kalian apa yang akan kami lakukan? Kami akan bikin kemah di dalam dan di atas api neraka. Coba lihat. Apa kalau bukan orang gila ibu? Kan gitu. Kata mereka besok kiamat dan kita bikin kemah di neraka. Ini orang gila seperti ini. Makanya wajar kalau Imam Syafi'i mengatakan, ya Sufi itu orang gila. Orang yang gila, orang yang junun. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang belajar Sufi ibu? Ada yang belajar Sufi? Jangan, tinggalkan. Belajar Islam, jangan belajar Sufi. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan ibu sekalian. Selanjutnya beliau mengatakan wa hikmatillahi azza wa jalla, kebijaksanaannya Allah azza wa jalla itu maknanya annahu yadha'a kulla umurin fi mahalli, yaitu Allah meletakkan sesuatu pasti tepat pada tempatnya. Wa fi maqasidin fi khairun, dan sesuatu yang ditempatkan oleh Allah Taala tersebut pasti sesuai dengan perkara-perkara yang mengandung kebaikan, tujuannya baik. Jadi kalau begitu keadaannya, kita yang nggak tahu perkara yang gaib dan kita tahu bahwa takdir itu datang dari Allah Taala, yakinlah setiap takdir yang Allah berikan kepada dirinya akibatnya mengandung kebaikan, walaupun nilainya di sisinya seolah-olah tidak baik, seolah-olah tidak baik. Misalnya ibu sekalian, mana lebih baik? Seseorang yang memiliki anak, lalu anak itu tumbuh dewasa, mengurus dirinya ketika dia sudah tua renta, lalu ketika dia meninggal dunia dia doakan, dibandingkan dengan seseorang yang dia punya anak, kemudian anaknya itu belum mencapai usia dewasa, mungkin 5 tahun, 7 tahun, kemudian meninggal dunia. Mana yang lebih baik? Saya mau tanya sama ibu, mana yang lebih baik? Kalau mana yang baik, jelas dua-duanya baik. Pertanyaan, mana yang lebih baik? Kalau baik dua-duanya baik, mana yang lebih baik kira-kira? Gimana bu? Yang pertama yang mendoakan apa? Itu menurut kita akan demikian. Tapi bagaimana menurut syariat? Ini adalah riwayat Imam Bukhari. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap bermajelis ilmu, ada seorang lelaki yang hadir dalam majelisnya suka membawa anaknya, saking sayang dengan anaknya itu dipeluk di depan Nabi, didudukkan dia di pangkuannya. Kata Nabi kepada lelaki itu, "Atuhibbu, cintakah kamu dengan anakmu ini?" Kata lelaki ini, "Saya sangat mencintainya ya Rasulullah."
Ternyata keesokan harinya orang itu nggak datang. Hari kedua nggak datang. Ditanya, aina fulan bin fulan, mana si fulan bin fulan yang suka menggendong anaknya itu? Lalu para sahabat mengatakan, halaka ibnuhu, anaknya meninggal dunia Rasulullah. Maka Rasul pun pergi menjumpai orang tersebut. Lalu ditanya, kenapa engkau tidak berangkat ke majelis ilmu? Maka dia mengatakan, aku sedang bersedih, anakku meninggal dunia. Kata Nabi, bagaimana menurutmu? Mana yang lebih kamu sukai? Anak itu tumbuh dewasa menemani dirimu sampai engkau meninggal dunia, dia berbuat baik padamu, dibandingkan dengan sekarang anak itu menunggu engkau di depan pintu surga Allah Ta'ala. Mana kira-kira yuk? Maka lelaki itu berkata, tentu aku ridho dengan yang kedua. Anaknya sudah pasti nunggu di depan pintu surga. Ya, ini Nabi menggambarkan dalam hadis yang lainnya. Nabi mengatakan kepada para wanita secara makna, siapapun yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan diwafatkan dua anaknya, lalu ia bersabar padanya, Allah akan berikan baginya surga. Lalu ada seorang wanita yang berkata, bagaimana kalau cuma satu? Dalam riwayat yang lain, tadinya Nabi menyebutkan 3. Dalam riwayat yang lain, tadinya menyebutkan 4. Lalu lagi itu berkata, bagaimana kalau cuma 2? Kata Nabi, 2 juga, 1 juga. Artinya orang-orang yang bersabar ketika ditinggal wafat anaknya masih kecil, Allah melalui Rasulnya memberikan kabar gembira baginya apa? Surga. Kalau dia beriman kepada Allah, berarti dari situ kita bisa mengambil faedah bagi orang itu, takdir yang menimpa dirinya dengan diwafatkannya anaknya tadi itu, lalu dia menunggu di surga jauh lebih baik dibandingkan kalau anaknya sampai dewasa dan mengurus dirinya. Paham maksudnya? Nah, kata. Jadi setiap sesuatu yang terjadi dan itu takdirnya Allah pasti mengandung kebaikan. Tidak mungkin mengandung keburukan. Mengandung hikmah yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Idzan fa kullu imrin asaballahu bi musibatin arafa anna taqdira ja'a min Allah khairun lahu wa idza sabara 'alaiha lahul jazaa wa kariya fiha dhanbun. Orang yang mengetahui bahwa takdir yang menimpa dirinya itu datangnya dari Allah, itu baik buatnya, ia sabar, Allah beri dia pahala. Sebaliknya, kalau dia nggak sabar, benci dengan takdirnya, ya dia dapat dosa. Sampai-sampai dosanya itu akan mengarahkannya ke dalam siksaan Nabi. Maka wallahu ta'ala alamu bissawab. Nah, sebagaimana tadi ucapan Alqamah ya. Ucapan Alqamah mengomentari ayat tadi itu bagaimana Ibu? Kata Alqamah, orang yang ditimpa musibah, lalu dia menyadari bahwa musibah itu datangnya dari Allah, kemudian dia redha, lalu pasrah dengan musibahnya itu. Allah beri hidayah dia. Di antara ulama menyebutkan orang yang seperti ini, apa bentuk hidayahnya? Bentuk hidayahnya seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang menghias dirinya dengan sifat takwa, tidak mungkin takwa itu ada pada hati seseorang kecuali orang yang punya sifat apa Ibu? Sabar. Maka Allah akan adakan baginya jalan keluar dari kesulitan dunianya, dan Allah akan karuniakan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hikmah dari bersabar atas takdirnya Allah Taala. Ini mukmin yang benar. Wa rawahu al-Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isnani fin nasi huma bihim kufrun at-taqnu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti. Lihatlah dalil ini bila sekalian, kata beliau, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa 2 buah perkara yang ada pada manusia, 2 perkara ini dengan sebabnya mereka menjadi kufur. Ada 2 perkara yang membuat manusia ini menjadi kufur. Kufur
maksud di sini adalah kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Maksudnya dosa besar gitu. Tapi kalau ini dilakukan dengan keyakinan yang mendalam dalam hatinya, jadi kufur besar. Yukhriju minal millah, mengeluarkan dirinya dari agama Islam, millah. Apa itu? Kata Nabi SAW yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Ini juga akibat nggak sabar. Mencela nasabnya sendiri atau mencela nasabnya orang lain sama saja. Contoh mencela nasab, seseorang yang menasabkan dirinya kepada orang lain, ini mencela nasab itu. Si fulan, misalnya ayahnya namanya Abdullah, cuman mungkin Abdullah miskin, dari suku yang terkenal mungkin ya miskin, punya aib yang banyak di masa lalunya, misalnya begitu. Maka ketika dia mau menikah, dia ganti nasabnya itu menjadi misalnya Abdul Aziz begitu. Fulanah bintu Abdullah diganti, oh sudah ganti Fulanah bintu Abdul Aziz. Ini namanya mencela nasab. Rasulullah SAW menyebutkan Allah mayunsiba nafsahu li ghairi abi. Allah mengutuk seseorang yang menasabkan dirinya kepada selain siapa? Bapak kandungnya. Ustaz, gimana kalau bapaknya nggak ada? Berarti nasabnya kepada siapa? Ibunya. Ada nggak anak yang lahir tanpa bapak, ibu? Siapa? Siapa? Isa bin Maryam. Siapa lagi? Siapa lagi yang lahir tanpa bapak? Adam alaihissalam. Kalau Isa masih muda, ada ibunya. Kalau Adam tidak ada ayahnya dan juga tidak ada Allah ciptakan. Nah, Ibnu sekalian lain kalau seseorang itu lahir tanpa bapak, nasabnya kepada ibunya. Adakah manusia selain Isa yang ada ibunya dia lahir tanpa bapaknya? Ada nggak ibu? Manusia selain Isa yang dia lahir ada ibunya tapi tanpa bapak, ada nggak? Siapa? Wanita yang berbuat zina. Maka anak-anaknya itu lahir tanpa bapak, walaupun dinikahi oleh pezinanya itu. Nggak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Dilarang menasabkan kepada bapak yang menzinainya itu. Misalnya yang berbuat zina itu fulan, lalu anaknya lahir namanya Alan, ya harus tetap Alan bintu ibunya. Alan bin nama ibunya. Tidak boleh nama ibunya. Makanya disebut dengan anak jaddah. Kenapa? Karena nasabnya kan kepada ibu, dan ibu itu tidak mungkin nasabnya kepada siapakah? Makanya disebut anak jaddah. Nasab kepada kakek itu maksudnya kakek dari dia ibu. Fahim tunan? Begitu. Seperti itu misalnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, kita kembali lanjutkan. Yang kedua kata Nabi, wan niyahatu al mayyit, yaitu meratapi mayit. Kita jelaskan dulu di sini. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Rasulullah mengatakan isnani bin nasi huma bihim kufrun. Dua perkara yang dilakukan manusia, keduanya menyebabkan mereka menjadi kufur. Maksudnya adalah min anwa'il kufri. Dua perkara tersebut bagian daripada cabang-cabang kekafiran. Bukan pokok kekafiran ya. Cabang-cabangnya kekafiran. Alladzi yamalun nas, di mana manusia banyak mengerjakan cabang-cabang kekafiran ini. Dan kata beliau, wa yazalun nas ya'malu bi. Kekufuran yang seperti ini manusia akan terus melakukannya kecuali yang dirahmati oleh. Artinya selama ada makhluk yang namanya manusia, bentuk dua jenis kekufuran ini tetap akan ada, nggak hilang. Dua kekufuran itu akan tetap ada, walaupun tidak setiap manusia melakukannya. Tapi yang namanya bentuk kekufuran, mencela nasab dan apa tadi, meratapi mayit, itu akan terus ada. Bahkan dalam riwayat yang lainnya isnatani, dua perkara dalam tubuh umatku dan disulit umat meninggalkannya. Salah satunya kata Nabi itu tadi, an-niyaha, meratapi mayit. Ada nggak di zaman sekarang kaum muslimin yang meratapi mayit? Banyak. Pakai jilbab, ya.
Tapi Masya Allah meratapi mayit, makin di kamera makin keras tangisannya. Kan gitu ya Bu ya. Ini juga dampak negatif dari teknologi ya Bu ya, Masya Allah. Enggak, dengar kabar keluargamu wafat, oh iya Masya Allah cepat-cepat naik mobil, belum nangis nih Bu. Sampai depan pintu rumah itu belum nangis, begitu lihat ada kamera langsung nangis. Musibah ya. Sudah riak pula gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah musta'an. Maka Ibnu Sayyid rahimahullah beliau mengatakan berikutnya, wa ta'mun nasab, mencela garis keturunan, wania dan meratapi mayit. Yang dimaksud dengan meratapi mayit adalah apa yang dimaksud dengan meratapi mayit? Raf'us saut, berkeluh kesah, berteriak-teriak. Apa? Histeris, bahasa yang bagus tadi apa? Histeris. Dan ini banyak seperti itu. Kalau menangis boleh nggak? Ya boleh. Keluar suaranya ketika menangis boleh nggak Ibu? Ya boleh. Fitrah manusia ditinggal wafat keluarganya kemudian dia menangis terseduh-seduh, tidak ada larangan. Kalau air matanya mengenai jenazah si mayit boleh nggak? Boleh, tidak dilarang. Tidak ada masalah. Yang dilarang ketika dia berteriak-teriak lalu dia memaki atau mencela takdir. Banyak orang yang berjanji setia yang mustahil itu terjadi gitu. Mereka mengatakan apa? Ya udah, kita janji setia sehidup dan mati. Pasti orang yang bicara begitu itu orang yang paling bohong di muka bumi. Orang yang paling bohong di muka. Sudahlah, jangan khawatir, pokoknya saya janji setia denganmu sehidup semati. Begitu istrinya mati, nggak mungkin juga dia minum obat langsung ikut mati juga. Paham sekalian? Paling tidak dia mengatakan, gimana janjinya? Katanya kamu mau hidup semati, kok mati duluan katanya. Nah, makanya Ibnu sekali ini hal-hal yang bentuk-bentuk apa mencela takdir, nggak boleh seperti itu. Dilarang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan, li'anna hadhil fi'liyah muta'arridun bi sifati sabri. Karena teriak-teriak itu bukan sifatnya orang yang sabar, bertentangan dengan sifat sabar. Sahih amna? Sahih amna? Sahih. Kita paham, fitrah manusia paham. Wanita kalau suka berteriak-teriak, pasti umumnya manusia akan berkata, hadi laisa sabur. Ini bukan wanita yang sabar. Laisa maratun sabur, bukan wanita yang sabar ini. Kan begitu. Tapi kalau wanita itu lebih banyak apa? Diam, menahan lisan, pasti orang akan berkata ini orang yang sabar. Itu fitrah. Sahih? Nah. Makanya ciri-ciri orang yang nggak sabar suka teriak-teriak. Hati-hati ibu-ibu ya kalau panggil tukang ojek, ojek, wah ketahuan ini nggak sabar nih orang ini. Manggil anaknya di depan pintu, pulang, sudah sore pulang. Nah ini tanda-tanda tidak apa? Tidak sabar. Kalau yang sabar dicari, kemana ini anaknya? Panggillah pulang. Nah ini namanya sabar. Insya Allah. Iya, kalau dipanggil suaminya, zaujati ta'ali, istriku kemari. Dia datang lalu berkata labbaik wa saddaik. Saya sambut panggilanmu, apa yang saya bisa bantu? Nah itu sabar. Jadi kalau dipanggil ya zaujati ta'ali, tunggu sebentar, cuciannya belum selesai. Nah ini nggak sabar. Tapi kalau ibu-ibu di sini semua sabar, insya Allah. Ya, buktinya ya Bu ya, buktinya apa ya? Jus sama sampai hari ini tetap dipelajari ya. Jus sama sampai hari ini tetap dihafalkan, kan berarti sabar ya. Sabar nggak hafal-hafal maksudnya. Alhamdulillah ala kulli alhamdulillah. Kita lanjutkan Ibnu sekalian. Barakallahu lana wa lakum wa alaikum. Sama kemudian beliau mengatakan wa li al-khuluq muta'arridun bi sabr alladhi awjaba Allah Ta'ala lianna makna sabri habsun nafsi an darbil hudud wa saqul juyub wa mislu dhalika wa habsul lisani anil halu awi rafus saud wa ghairu dhalik. Jelas perbuatan ini berteriak-teriak, berkeluh kesah ini bertentangan dengan sifat sabar, karena makna sabar itu adalah menahan anggota badan dari memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, berteriak-teriak, menahan lisan dari keluh kesah dan ratapan-ratapan. Ini namanya sabar. Kalau dia sanggup menahan seperti itu, dia sabar. Dan kebanyakan, kenapa yang diarahkan ini
kebanyakannya kepada para wanita, karena memang umumnya yang punya sifat meratap itu adalah apa? Wanita. Umumnya para wanita. Sampai Nabi SAW itu menyebutkan tentang kalimatnya dalam bentuk niyaha. Bentuknya itu muannas, perempuan. Yang suka niyaha itu memang umumnya adalah para wanita. Ditinggal wafat anaknya, maka niyaha. Ditinggal wafat suaminya, maka niyaha. Nah, ditinggal wafat mertuanya, baru alhamdulillah gitu. Enggak, insya Allah enggak begitu ya. Allah boleh lebih sekali kita sebutkan, walhasil niyaha haram. Disebutnya perbuatan ini sebagai bagian dari kekufuran tidak berarti bahwa orang yang melakukannya telah kafir, kata beliau. Tidak berarti orang yang melakukannya itu keluar dari agama Islam, tetapi maksudnya orang tersebut melakukan perbuatan yang besar di sisi Allah Taala. Karena dalam Islam tidak setiap kalimat kafir artinya keluar dari, saya ulangi, di dalam agama kita ini tidak setiap kalimat kafir dalam Quran maupun hadis itu maknanya keluar dari Islam, tidak. Contohnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyebutkan, la yazni zani hina yazni iman fi qalbi. Tidak mungkin seorang yang berbuat zina itu ketika dia berzina ada iman dalam dirinya. Ketika itu Ibnu Abbas ditanya, "Huwa kafirun?" Apakah dia itu kafir? Beliau mengatakan, "La." Fa idza yusalli wa yashhadu anna Allah Ta'ala ilahun wahid wa ya'taqidu annahu haram, fahuwa mu'min naqisul iman. Kalau dia meyakini Allah ilahnya, dia tetap beribadah, menegakkan salat, tidak menyekutukan Allah, dan dia tidak meyakini perbuatan zinanya itu sebagai sesuatu yang halal. Jadi kalau dia yakin bahwa perbuatan itu hukumnya haram, dia tetap mukmin. Cuman imannya apa? Berkurang imannya. Imannya berkurang. Maka menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, annal iman yazidu wa yanqus, wa annal kufran nau'ani, kufrun akbar wa kufrun asghar. Fahim kan? Jadi kalau paham nggak saya terjemahkan. Paham sih kalau ya? Iman itu dalam akidah Ahlussunnah bisa bertambah dan juga bisa. Bagaimana iman itu bertambah? Dengan melakukan ketaatan. Salah satu bentuk ketaatan adalah sabar. Orang yang semakin bersabar itu makin tinggi keimanannya. Sehingga kita jumpai manusia paling sabar di muka bumi ini siapa ibu? Para nabi dan rasul. Setelah itu siapa? Murid-muridnya para nabi dan rasul. Setelah itu siapa? Setiap pemilik ilmu yang mewarisi ilmunya nabi dan rasul. Ini para ulama. Karena semakin tinggi keimanan mereka, makin tinggi pula tingkat kesabarannya. Dan begitu pula kebalikannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan berkurangnya iman itu karena sebab apa ibu? Maksiat kepada Allah. Mentaati setan membuat dia maksiat kepada Allah, maka iman itu berkurang. Percayalah, dosa sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba itu mengurangi iman. Tanda-tanda iman itu berkurang apa ibu? Gelisah hidupnya, tidak tenang, tidak merasa sakinah di dalam dirinya. Itu tanda-tanda dari perbuatan maksiat. Contohnya dosa apa ibu? Kidib. Kidib? Apa kidib? Bohong? Jumbai. Kita akan jumpai orang yang suka bohong itu nggak akan tenang hidupnya. Alaysa kadzalik? Orang yang makan harta yang halal tidak akan tenang hidupnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Imannya berkurang. Nah kemudian beliau mengatakan, dan kekufuran itu dua. Ada yang disebut dengan kufrun dunata, ada yang disebut dengan kufur akbar, kafir yang menyebabkan pelakunya keluar dari apa contohnya ibu? Apa contohnya? Nah, mencela takdir, menolak takdir, mencela Islam, mencela ajaran Islam. Sedikit saja dari ajaran Islam yang dia cela itu bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Seperti contohnya seorang mencela, untuk apa pakai jilbab? Tidak ada manfaatnya berpakai jilbab. Ini bisa menyebabkan pelakunya apa? Kafir, keluar dari Islam. Yang kedua namanya kufur asghar. Kekafiran yang tidak menyebabkan pelakunya ini keluar dari Islam, tapi disebut dengan sebutan kafir.
Namanya kufrun guna kufri. Seperti hadis Nabi yang menyebutkan, man mata falaysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati meninggalkan dunia tapi di lehernya belum ada ikatan baiat, maka dia mati dalam keadaan mati jahil. Mati jahiliyah di sini artinya mati kufur, bukan kafir keluar dari Islam, tapi mati dalam keadaan berbuat dosa besar. Itu kalau baiatnya baiat yang syar'i. Kalau baiatnya nggak syar'i, ya nggak ada manfaatnya apa ancaman tersebut. Maksudnya paham ibu sekalian? Nah, Allah Taala alam bisawab. Kemudian ibu sekalian, berikutnya beliau berkata, wa rawahul Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an marfu'an, laisa minna man daraba al-hududa wa saqal juyuba wa da'a bi da'watil jahiliyah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, riwayat ini marfu. Marfu itu artinya riwayat yang sampai kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma ucapannya sahabat, tapi betul-betul riwayat ini sampai kepada Nabi. Apa kata beliau? Laisa minna, bukan golongan kami. Man darabal hududa, orang yang suka memukul-mukul pipi. Khudud itu artinya pipi. Khaddun, pipi, jamaknya khudud. Wasaqal juyuba, dan orang yang merobek-robek. Juyub itu sebenarnya artinya kantong, ibu. Jadi dulunya orang-orang jahili itu kalau marah-marah itu yang paling gampang dipegang itu kan kantong, makanya dirobek-robek kantongnya. Gitu. Nah sebenarnya maksudnya merobek pakaiannya, merobek-robek pakaian atau bajunya itu. Kemudian kata beliau, wada bid'awatil jahiliyah, dan bukan dari golongan kami orang yang berdoa dengan doanya orang-orang jahiliyah. Ini gambaran orang-orang yang niat yang tidak ada kesabaran. Kalimat beliau yang menyebutkan laisa minna, tidak termasuk golongan kami, tadullu ala anna hadza minal kabair. Ini menunjukkan 3 perbuatan ini termasuk dosa-dosa yang besar. Dosa yang besar. Pertanyaan buat ibu-ibu, gimana cara membedakan dosa itu besar dan kecil? Gimana cara membedakan dosa itu besar dan kecil, Bu? Dari tingginya usah gitu ya, nggak kelihatan. Apa gimana? Banyaknya dosa kecil menjadi besar. Enggak. Cara kita membedakan ini termasuk golongan dosa besar dan ini termasuk golongan dosa kecil. Bagaimana cara membedakannya, Bu? Hah? Misalnya wanita yang berpakaian tetapi telanjang, dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Berarti ibu sudah bisa membedakannya. Cuma pertanyaan saya, bagaimana cara kita membedakan ini dosa besar dan dosa kecil? Merugikan orang banyak. Baik, apa lagi, ibu? Nggak apa-apa, ibu, sebutkan. Mudaratnya lebih besar. Apa lagi, Bu? Nah, setiap perbuatan dosa besar memang merugikan orang banyak dan juga menimbulkan mudarat yang. Tapi yang saya tanyakan adalah cara kita mengetahui ini termasuk dosa besar atau bukan, itu gimana caranya? Ahsan. Jadi begini, Ibu. Untuk membedakan dosa itu besar atau kecil, dilihat dari segi ancamannya. Kalau terdapat dalam ayat Al-Quran itu ancaman neraka, murkanya Allah, laknatnya Allah, itu menunjukkan dosanya dosa. Tapi kalau tidak ada sebutan ancamannya secara spesifik, itu masuk dalam kategori dosa kecil. Termasuk dalam kategori dosa kecil. Fahim? Contoh dosa besar, misalnya Nabi mengatakan, idza da'a rajulun imra'atahu ila firasyi summa abad la'anatu malaikatu tatusbih. Bila seorang suami menyeru istrinya ke tempat peraduannya kemudian dia menolak, malaikat akan mengutuknya, melaknatnya sampai datangnya waktu subuh. Berarti menolak panggilan suami termasuk dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Kita lanjutkan. Nah, beliau mengatakan laisa minna, menyebutkan bukan termasuk golongan kami. Ini menunjukkan dosanya termasuk dosa yang besar. Karena itu kita mengambil sebuah kesimpulan. Apa? Bahwa tarkus sabar, meninggalkan sifat sabar. Wa idharu hikat, menampakkan kejengkelan atau kekesalan. Minal kabair, termasuk dosa besar. Faham sih Bu? Nabi mengatakan laisa minna, menunjukkan meninggalkan kesabaran, menampakkan kejengkelan itu masuk kategori dosa besar. Sebab Nabi berkata laisa minna, bukan golongan kami. Wa hiya minal ma'asi yunaqisul iman, dan dia termasuk maksiat yang bakal mengurangi keimanan. Wali anal imana yazidu wa yanqusu bisabab yazidu bi taati wa yanqusu bil maksiati. Karena iman itu bertambah dan berkurang, bertambah karena melakukan ketaatan, berkurang karena melakukan kemaksiatan. Wa yuta wa naqisul imani yusabbibu naqsut tauhidi badihabu tauhidu anu. Berkurangnya keimanan seseorang ini enggak kecil, bahaya, lama kelamaan akan meruntuhkan keutuhan tauhidnya. Orang yang imannya itu berkurang, lama kelamaan tauhidnya kurang. Ibu akan jumpai berbeda tauhid seseorang yang melakukan ketaatan dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Contoh, sahabat Nabi SAW yang bernama Yasir, ayahnya Ammar. Karena iman itu sudah menghujam kokoh dalam hatinya, patuh dengan perintah Allah, cinta dengan Allah dan Rasulnya. Di saat ditawarkan kepada orang-orang musyrik untuk mengucapkan sumpah dengan nama Lata, Uzza dan Manat, dia tolak. Lalu ditusuk dengan besi dari ubun-ubun tembus ke punggungnya. Tidak ada keluh kesahnya sama sekali sampai meninggal dunia. Ini karena imannya kuat. Sebenarnya kalau orang berbuat maksiat akan menjadi orang yang pengecut. Orang yang suka berbuat dosa itu pasti jadi orang pengecut, ibu saya. Penakut. Lewat di depan kuburan aja sudah apa? Nah, karuan pikirannya nanti kalau ketemu apa namanya? Pocongan, penakut. Coba Khalid bin Walid ketika dia sudah masuk Islam, Nabi mengatakan, "Wahai Khalid, datangi Uzza, bunuh Uzza." Khalid datang, menurut Khalid Uzza itulah patung Uzza. Maka Khalid menebas patung Uzza itu, hancur. Pulang menjumpai Nabi. Sudah ya Rasulullah, kata Nabi, belum jumpai Uzza. Khalid pun bingung, tapi Khalid yakin bahwa ucapan Nabi ini benar. Khalid pun datang lagi kepada patung Uzza itu, ternyata ada jin berbentuk wanita besar. Maka Khalid berkata, masuklah Islam, engkau selamat. Atau kalau tidak, pedang ini menebas lehermu. Ternyata Khalid menebas leher jin itu, mati jinnya. Ini punya keberanian karena kekokohan iman yang ada dalam hatinya. Coba kalau kita gimana gitu? Disewakan murah, bahkan ditambahi bonus 1 tahun ke depan gitu. Dengan catatan cuma rumahnya ada setannya. Mungkin nggak jadi sewa kan gitu ya. Mungkin jadi sewa. Kalau kaum muslimin yang punya iman yang kuat, insya Allah justru masya Allah. Kesempatan untuk mendakwai siapa? Jin. Itu pun kalau kelihatan. Kalau nggak kelihatan kan alhamdulillah. Nah, makanya ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa kesabaran meninggikan keimanan mengokohkan tauhid. Sebaliknya, meninggalkan kesabaran mengurangi iman, meruntuhkan tauhid. Bal tarku sabri muta'aridatun bi tauhidil wajib. Bahkan yang namanya meninggalkan kesabaran bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Inilah dia sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi abdihil khaira, bila Allah menghendaki seorang hamba itu diberikan oleh Allah kebaikan, ajjala lahul uqubah fid dunya, Allah akan mempercepat hukuman baginya di kehidupan
dunia. Maksudnya supaya nanti di hari kiamat ya nggak ada lagi siksanya. Siksanya sudah diberikan di mana? Di dunia. Karena siksa di akhirat itu yudha'af lahu, berlipat-lipat. Sebagai bentuk kasih sayangnya Allah, orang yang dikehendaki oleh Allah baik, Allah akan ganti ujiannya itu, siksaannya itu di dunia saja. Karena Allah itu adil, ibu sekalian. Setiap perbuatan dosa harus dibalas, diberi ganjaran. Dan ganjaran bagi orang yang beriman yang berbuat dosa diuji oleh Allah, yang mungkin menyesakkan dada, kadang mungkin kita sakit. Jadi ibu-ibu kalau kita sakit, kita ingat dosa. Ini pasti ada dosa kita. Ali sekali. Nah, kalau seandainya penghidupan kita sempit, susah, sulit, ya kita ingat-ingat, pastinya ada dosa. Mungkin dosa durhaka kepada orang tua, mungkin dosa pernah mencela orang lain. Saya pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ketika pertama kali kita mulai taklim itu, dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Ada seorang alim, dia berkata, aku mengetahui kenapa selama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempitkan rezekiku. Karena aku pernah punya sebuah dosa. Aku berkata kepada si fulan, ya muflis, hei kamu si bangkrut. Gara-gara dia berkata, kamu ini orang yang bangkrut. Ternyata Allah balik dia yang bangkrut. Dia menjadi orang yang miskin sampai dia bertobat kepada Allah Taala. Apa kata para ulama? Lihat orang soleh ini, dosanya sedikit dia kenali. Kita ini banyak dosanya tapi sulit dikenali dosanya itu. Kita sulit mengenali dosa kita. Kita ini banyak dosa tapi nggak ingat dosa kita. Orang-orang soleh itu dosanya dikit maka dia nggak apa? Ini kebaikan. Maka Allah cepatkan hukumannya supaya nanti di yaumil kiamat tidak disiksa lagi. Lalu kata Nabi SAW, wa idza arada bi 'abdi syarra, bila Allah menghendaki hambanya itu jelek, amsaka anhu bidanbihi. Allah tahan siksanya, nggak diturunkan seketika itu juga. Hatta yuwafiya bi yaumil qiyamah, nanti diberikan siksaannya itu sempurna di hari kiamat. Dalam ayat yang lain dilipat gandakan di yaumil qiyamah. Maka jangan heran kalau kita melihat orang-orang kafir lebih kaya, jasadnya lebih cantik, lebih tampan, lebih kuat, lebih mewah. Jangan heran. Nabi mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma'a ma'asi fa'lam annahu istidraj. Bila engkau melihat seorang hamba adalah ahli maksiat kok masih diberi oleh Allah kebutuhan hidupnya, itu namanya istidraj. Ditunda siksanya di yaumil kiamat. Berbahagialah orang beriman, sebab setiap musibah menghapuskan dosa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin asaballahu 'alal mu'min illa yukaffiru min dhunubihi hatta laqiya rabbahu laisa indahu dhan, atau kama qala alaihi wasallam. Tidak satu buah musibah pun, ma min musibatin asaballahu 'alal 'abdin, tidak satu musibah pun yang Allah timpakan kepada seorang hamba, melainkan musibah tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya sampai dia bertemu Allah tidak punya dosa-dosa lagi. Tidak punya dosa-dosa lagi. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, kondisi apakah yang paling engkau sukai wahai Imam? Maka dia mengatakan, ma min syai'in asarru ilayya illa hina mastaiqatu ma wajadtu syai'an baina yadayya. Enggak ada sesuatu yang lebih aku sukai melainkan ketika aku bangun tidur aku enggak jumpai makanan yang bisa aku makan lagi. Kenapa ibu? Pasti lapar. Dan lapar itu menghapuskan apa? Dosa. Dan tidak punya tanggung jawab untuk membagi sebagian apa? Ibu-ibu ingat loh nih, ibu masak tiap hari toh? Di setiap yang ibu masak itu ada hak orang lain. Jadi kalau ibu makan ya ingat siapa? Ya minimal ingat pembantunya lah. Suruh pembantunya ikut apa? Makan gitu. Ingat tetangganya gitu. Jadi orang muslim itu begitu. Kalau selama ini enggak ya Ustaz, sampai basi-basi, naudzubillahi min dzalik, musibah. Nah katanya. Makanya bisa lihat orang beriman itu diuji oleh Allah Taala dengan berbagai macam ujian-ujian. Dan perlu ditambah, semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka Allah akan menguji supaya semakin tinggi tingkat kesabarannya. Sehingga Nabi kita menyebutkan asadun nasi bala'an, manusia yang paling berat ujiannya al-anbiya, yaitu para nabi. Sakitnya nabi dengan sakitnya orang biasa itu beda itu.
Nabi itu kalau sakit, itu berlipat-lipat kali dari manusia biasa rasa sakitnya. Makanya pahalanya lebih besar. Sampai saking sakitnya Nabi itu menahan rasa sakit itu beliau pingsan, bangun lagi, beliau pingsan. Padahal ibu sekalian, Nabi termasuk orang yang paling kuat di antara para Nabi. Dalam riwayat Imam Bukhari, dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, Nabi itu menceritakan ketika hari kiamat terjadi, ditiupkan sangkakala, hancurlah alam semesta, ditiupkan sangkakala yang kedua, bangkitlah manusia. Ketika aku bangun, aku melihat Musa sudah berada di bawah arsy-Nya Allah. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan manusia yang pertama kali bangun mungkin Nabi dan mungkin Musa. Ini menunjukkan dua orang yang paling kuat. Begitu kuatnya Nabi ketika beliau sakit, beliau pingsan. Menjelang wafatnya itu, pingsan, bangun lagi, ambil air cuci muka, berwudu, pingsan lagi. Sampai anaknya menangis melihat sakit yang diderita oleh ayahnya. Nah, makanya saudara kaum muslimin, kalau kita hari ini sakit itu belum apa-apa. Ingat sakit yang menimpa siapa? Rasulullah, sehingga kita bisa bersabar. Dan ingat bahwa penyakit itu bisa menghapuskan dosa kita. Dan ingat itu juga takdirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya innamal jaza, sesungguhnya yang namanya balasan itu diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebanding dengan cobaan. Besarnya pahala itu sejalan dengan besarnya ujian. Orang yang kepingin dapat pahala yang besar, ya dia harus siap mendapatkan apa? Ujian yang besar. Makin tinggi imannya, makin kuat pula cobaannya. Semoga Allah menjadikan kita suatu kaum yang diberikan pahala yang besar dan diringankan cobaannya atas diri kita. Allahumma amin. Sampai di sini kesimpulan kandungan bab ini apa Ibu? 1. Tafsir surat At-Taghabun. Bagaimana bunyinya surat At-Taghabun tadi Ibu? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kemudian yang kedua apa kandungannya? Anjuran bersabar atas musibah. Karena ini bagian dari sifat seorang mukmin atau keimanan. Yang ketiga apa? Larangan mencela nasab. Tidak boleh mencela nasab atau keturunan. Karena dalam Islam itu tidak ada istilah darah biru. Tidak ada. Islam sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang keempat, ancaman bagi orang yang menempeleng pipinya sendiri, merobek baju atau berdoa dengan doa-doa jahiliyah. Tadi terlewati oleh saya. Contoh doa jahiliyah itu apa Ibu? Contoh seruan-seruan jahiliyah itu bagaimana? Ya tadi itu teriak-teriak, termasuk seruan-seruan jahiliyah. Nah, atau dia berkata, ya Allah, kenapa harus anak saya, kok tidak saya saja? Apa maksudnya? Kan sering ibu-ibu begitu ya, anaknya sakit, lalu dia berkata, ya Allah kalau boleh pindahkan penyakitnya saya biar anak saya sembuh. Padahal bisa jadi kalau dia lebih sakit, dia lebih betul kesah. Kalau anaknya sakit, dia akan betul kesah. Paling hanya bergumam, cuma manggil ibunya Umi, kan gitu. Coba kalau kita yang betul kesah Ibu, pusing, katanya berat rasanya, sakit gitu, macam-macam bulu besarnya. Makanya nggak boleh minta pindahkan apa? Penyakit, nggak boleh. Yang kelima, tanda bila Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang hambanya apa Ibu? Ini ada penjelasan tentang tanda kalau Allah itu menghendaki seseorang itu dikehendaki oleh Allah kebaikan. Apa tandanya? Disegerakan apa? Hukumannya di dunia. Sedangkan tanda orang itu diberikan oleh Allah kejelekan, kalau dia berbuat dosa, semakin ditambah kenikmatan dunianya. Alhamdulillah. Ya, di fulan ini Ustaz berbuat jahat kok dia makin kaya. Nah, itu tanda-tanda bahwa dia dikehendaki oleh Allah jelek. Yang ketujuh, tanda kecintaan Allah. Maaf, saya tambahkan Ibu ya. Hati-hati Ibu, kalau Ibu berbuat dosa kepada Allah atau juga kemudian berbuat dosa kepada suaminya, kok nggak ada ancaman dari Allah ya, sehat-sehat saja, makin bangga, rasakan gitu ya. Misalnya begitu, mah itu tanda-tanda bahwa dia dikehendaki oleh Allah apa? Jelek. 7 tanda cintanya Allah kepada seorang hamba bagaimana? Tanda Allah itu mencintai seorang hamba bagaimana itu? Allah berikan kepadanya cobaan. Jadi orang yang dapat ujian itu tanda-tanda Allah sedang jatuh cinta padanya. Coba Ibu perhatikan, 2 orang yang saling mencintai
Pasti musibah yang disebabkan oleh orang yang dicintai itu besar bagi orang yang mencintai. Iya atau iya? Sepakat atau enggak ini, Bu? Perhatikan kalimat saya. Dua orang yang saling mencintai, maka pasti orang yang ia cintai itu menjadi sebab musibah yang besar bagi orang yang mencintai. Iya betul. Iya toh? Iya. Ketika dia tidak pernah mencintai orang itu mau sakit atau enggak, dia nggak peduli. Iya. Tapi kalau orang itu mencintai, ketika orang yang dicintai itu sakit, dia akan terasa sakit. Jadi perhatian. Menjadi berat bagi, makanya memperhatikannya. Begitulah Allah ketika dia mencintai hambanya, Allah akan berikan ujian supaya semakin besar cinta Allah kepada apa? Hambanya itu. Jadi ketika kita ditimpa oleh Allah sebuah musibah, kita katakan raditu billahi robba, karena kita redha dengan cintanya Allah kepada siapa? Diri kita itu. Yang keberapa? 8. Diharamkannya berkeluh kesah ketika ditimpa musibah. Kalau berdoa boleh nggak itu? Supaya musibah diangkat? Boleh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, atau Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Boleh. Yang ke-9 apa? Pahala redha atas takdir Allah ketika ditimpakan musibah. Ini beri pahala, pahalanya besar. Besarnya pahala berbanding lurus dengan apa tadi? Musibah yang menimpa seorang hamba. Inna idhamal jaza ma idhamil bala. Besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian yang ada padanya. Semoga bermanfaat penjelasan dari bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Barakallahu lana wa lakum wa lana wa alaikum. Indah pun selalu. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Monggo silakan. Mengenai anak angkat itu statusnya nasabnya dipakai sama ibu. Nasabnya nasab orang yang mengangkat. Iya. Di mana? Apakah ini boleh? Iya. Jawabannya tidak boleh. Rasulullah mengatakan la'anallahu may yunsibu nafsahu li ghairi abi. Allah melaknat lelaki atau wanita yang menasabkan jiwanya kepada selain bapaknya. Ustaz, bukan saya yang menasabkan, tapi ayah angkat saya. Maka yang berdosa adalah ayah angkatnya. Jadi nggak boleh anak angkat dinasabkan kepada ayah angkatnya, nggak boleh. Tetap nasabnya kepada bapak kandungnya. Nanti setelah besar diberitahu, kita ingin berbuat kebaikan bagi saya, kamu adalah anak saya, tetapi Allah menerangkan nasab itu tidak boleh kepada diri saya. Terangkan yang jelas baginya. Insya Allah itu sebagai kebaikan bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Tanya titipan boleh Pak Ustaz? Ya, silakan Bu. Ini Pak Ustaz, kan ini musim pilkada Pak Ustaz. Iya. Terus itu diajak kampanye, katanya diajak diberi uang, tapi hatinya tidak mengikuti itu uang itu diambil. Katanya itu halal atau enggak Pak Ustaz? Nah. Teman yang nitip. Baik, barakallahu fikum. Iya. Tidak suka dengan kampanyenya, Iya. tapi suka dengan apa? Iya. Uang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Hai orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu yakini dan tidak kamu kerjakan? Ya, ini nggak boleh. Nggak boleh Ibu, kalau misalnya diajak kampanye mau kaosnya mau, tapi sebenarnya hatinya tidak. Orang muslim yang baik itu yang tampak dengan yang tersembunyi itu sama. Ketika dia tidak setuju dalam hatinya, ya dia tampakkan dengan jasadnya, kecuali dia dipaksa. Kamu kalau nggak kampanye, rumahmu saya lemparin batu, saya hancurkan dan sebagainya, ya berarti dipaksa. Itu tidak ada apa? Dosa bagi orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Nah, uang yang diambil tuh Pak Ustaz, tentunya itu halal enggak? apakah uang itu halal atau haramnya? Haram Bu. Haram ya. Nggak boleh Bu. Nggak boleh. Terus bagaimana Ustaz sudah diterima? Iya. Kembalikan kepada orangnya. Kembalikan. Kembalikan kepada orangnya. Nanti dia tersinggung. Bagaimana kita tidak merasa risih membuat Allah tersinggung? Kalau manusia merasa risih membuat manusia yang mengajak maksiat untuk apa? Tersinggung. Tidak. Karena kadang-kadang itu menjadi nasihat bagi seseorang. Allah alam bisawab. Ustaz, Ya, silakan. mau nanya bagaimana cara kita itu mengajari anak yang baru berumur 7-8 tahun itu dalam belajar sholat misalkan Ustaz.
ini sih untuk di sekolah Ustaz. Iya. Karena beberapa anak-anak kami itu kalau sholatnya itu tidak benar itu suka dipukul sama gurunya gitu. Anaknya usianya berapa tahun? 8 tahun. Oh. Ketika kita konfirmasi ke gurunya itu, gurunya bilang waktu itu pada saat zamannya Nabi juga Nabi waktu itu juga memukul. Iya. Tapi sebenarnya minta diberi penjelasannya dia. Pertama, mendidik anak untuk sholat itu sudah ada toriko yang diajarkan oleh Nabi. Ibu saya yakin pernah mendengar riwayat Abu Hurairah berkata, "Kunna nusalli khalfal Nabi sallallahu alaihi wasallam summa sajada bi sajdatin tawilah fa arfa'u ra'si." Kami pernah sholat bersama Nabi berjamaah. Tiba-tiba ketika Nabi sujud, lama sekali, maka aku angkat kepalaku. Aku lihat cucu Nabi Hasan atau Husain duduk di atas pundaknya Nabi. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi berkata, tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk segera mengangkat kepalaku kecuali aku khawatir akan mencelakai anakku. Maksudnya siapa? Cucu beliau. Di sini kata ulama, ini cara mendidik sholat. Ajak anak-anak apa? Ke masjid. Kalau namanya anak-anak ganggu orang sholat naik di atas apa? Pundak, ya itu wajar. Karena anak-anak belum dikenai beban apa? Dia melihat dulu gimana sholat yang benar. Gimana sih kalau orang itu dinaiki, apakah dia harus bergerak atau tidak? Dia akan belajar, otaknya akan mencerna. Kalau orang sholat itu ternyata nggak boleh begini, nggak boleh begini. Otaknya mencerna dengan segala macam sifat kekanak-kanakannya. Bermain, paham maksudnya Ibu? Kemudian kata-kata lembut, mereka akan mencerna. Nanti mereka di suatu saat akan datang ke masjid lagi ketika dia sholat. Ada temannya yang bermain, dia berkata, nggak boleh loh main-main, sholat itu harus diam, kan begitu. Karena dia sudah mulai mencerna. Dua, Nabi SAW pernah menggendong cucu beliau yang bernama siapa Ibu? Umaymah atau Umamah bintu Zainab. Di saat Nabi sholat digendong. Begitu Nabi mau ruku diletakkan. Nanti kalau Nabi mau bangkit digendong lagi. Di antaranya kata ulama ini menghubungkan hati antara pendidik dengan yang dididik. Bahwa mendidik itu dengan mencontohkan, bukan dengan mengatakan. Kami tidak mengatakan kamu sholat tidak, tapi contohkan di waktu sholat, ini tempat sholat, begini cara sholat, meletakkan demi anak akan membaca, oh begini sholat. Paham, ibu-ibu sekalian? Makanya kami di Ma'had tidak pernah mencela anak-anak yang ribut di masjid. Kita hanya mengatakan kepada mereka, duduk nak, perhatikan kami, diam nak, seperti itu. Karena memang anak-anak itu mencerna dulu bagaimana sih ibadah itu. Mereka belum siap untuk menerima perintah. Lebih tegas lagi hadisnya Nabi SAW yang menyebutkan, muru auladakum bisolat idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat kalau sudah mencapai usia 7 tahun. Itu baru perintah. Sholat nak, ayo sholat. Kan gitu. Wadribuhum, pukul dia idza balagha 10 sinin. Kalau sudah 10 tahun baru dipukul. Karena 10 tahun itu masa di mana seorang anak sudah siap menerima pukulan. Dia paham, ngerti kenapa saya dipukul. Dia tahu. Kalau maaf ini, kalau ibu punya anak 3 tahun, ibu pukul, ya salah. Yang salah siapa? Karena anak-anak nggak ngerti kenapa dia harus dipukul. Karena menurut mereka itu baik. Paham? Mereka hanya bisa dikatakan, nah ini dilarang, ini nggak boleh. Ini yang benar, ini yang baik. Anak belajar dari penglihatan dan pendengarannya. Sahih? Nah, kalau anak sudah usia 10 tahun, dia sudah ngerti dipukul itu rasa sakit sebabnya apa, ini pukulan pendidikan atau tidak, dia ngerti. Tapi kalau anak kecil dia tahunya, kalau orang itu mukul pasti benci. Sehingga tumbuh dalam hatinya pendidikan yang buruk. Orang tua aku benci dengan aku, orang tua aku benci dengan aku. Kalau aku nggak sholat dia benci dengan aku. Bukan benci karena Allah. Tapi kalau anak usia 10 tahun, ketika kita pukul, kamu nggak sholat, Umi benci karena Allah benci dengan, dia mencerna. Oh, ibuku marah karena Allah marah. Maka memukul anak itu pada usia yang tepat, usia 10 tahun, baru anak itu dipukul. Mungkin ada yang berpendapat, Ustaz itu kan anak zaman dulu. Anak di zaman dahulu dilihat oleh ayahnya dengan mata melotot saja udah diam. Nah, sekarang anak-anak tidak. Maka kita katakan berarti kesalahan ini ada pada siapa? Pendidiknya atau orang tuanya.
Tidak mungkin Allah menurunkan sebuah generasi yang seperti itu kecuali generasi sebelumnya mirip dengannya. Faham maksudnya yang sekalian? Nah berarti bagaimana yang harus dilakukan seorang guru? Perbaiki diri dulu. Sungguh Imam Malik pernah ditanya, apa yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada muridnya? Kata Imam Malik, memperbaiki dirinya. Bagaimana seorang murid menerima nasihatnya kalau dia memiliki keburukan yang diperintahkan oleh dirinya untuk dijauhi oleh murid-muridnya? Nah, jangan lakukan ini. Tapi dia melakukan. Gimana muridnya akan menerima? Paham? Li'annal khaira hidayatun nurun minallah wa liyudalil asir. Kebaikan merupakan hidayah, cahaya Allah, nggak mungkin diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Bukan begitu, Ibu? Lihat Imam Syafi'i. Kenapa muridnya cuma melihat Imam Syafi'i kemudian bisa melaksanakan? Imam Ahmad, 5.000 muridnya cuma mau lihat apa sih yang dilakukan oleh Imam Ahmad kemudian diikuti. Itu nggak pakai kata-kata. Karena kesalehan. Kalau kita mungkin ya Bu ya, nulis surat sudah, diomongin sudah, dipelototin juga kan? Sudah. Dengan suara paling tinggi juga, datang kawan sampai dipukuli juga. Kenapa nggak berubah? Jawabannya kita punya banyak dosa yang harus kita perbaiki dulu supaya kita bisa memperbaiki orang lain. Penghasil mendidik anak sholat itu dengan dicontohkan. Ajak sholat. Begitu anak mau lari pegang, begitu lari lagi biarkan saja anak-anak. Tidak ada masalah. Kita dia naik ke atas mau membahayakan, ambil turunkan. Kemudian sholat. Nanti ketika dia sholat selesai, ini apa namanya wakil Ibu. Ketika saya sholat, ketika anak saya masih kecil, anak saya suka naik ke atas lemari. Saya sholat, dia naik, diambil kursi, dia naik ke atas lemari. Sholat kita turunkan. Selesai sholat dia tanya, loh, kan Abah sholat, kok sholat jalan-jalan? Paham ya sekalian? Ini berarti kritis. Kita akan jawab dan terangkan, orang sholat tidak dilarang untuk menyelamatkan orang yang dalam kondisi baik. Dia akan mencerna, oh gini. Bukan selesai sholat, kamu ganggu Abah sholat ini ya, pukul dia ya, nggak selesai. Alaihissalam tadi? Nah, barakallahu fiik. Apa namanya? Jadi dalam mengajarkan anak untuk membaca bacaan sholat itu bagaimana Ustaz? Karena gini, anak-anak itu suka dipukul, sementara pendidiknya ini tidak dalam sholat gitu loh. Mereka itu anak-anak itu disuruh bacaannya dengan yang keras gitu kan. Kalau misalkan salah ya dipukul gitu kan, atau misalkan dia hanya garuk-garuk aja gitu. Sholat garuk-garuk dipukul? Iya. Wah ini wudhu ini ya, melampaui batas. Ibu dan sekalian begini, kalau tentang bacaan sholat, ya, kalau kita melihat ada seorang mendidik, kita tahu Bu, ada pukulan-pukulan yang pantas dan ada pula yang tidak pantas. Ya kalau memang anaknya sudah 10 tahun, sholatnya goyang sana, goyang sini, kadang-kadang pukulan itu diperbolehkan, tapi dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan apa? Cacat. Ini catatan. Saya nasihatkan kepada para pendidik, bapak, ibu sekalian, usahakan pukulan itu jalan terakhir di waktu dan keadaan yang tepat. Masih banyak hukuman yang lain yang bisa dipraktikkan untuk menghukum anak-anak didik kita. Seperti mendidik anak yang lebih sehat. Kalau ada anak melakukan kesalahan, suruh dia push up, suruh dia jongkok berdiri atau semisalnya, itu membuat dia sehat dan dia tidak tersakiti. Dia sehat badannya, dia tahu bahwa itu hukuman baginya, dia tidak tersakiti dengan dia dipukul olehnya. Yang kedua, dan ini yang paling baik, beri hukuman yang mendidik. Kalau ada anak melakukan sebuah kesalahan, hukum yang mendidik seperti membuat sebuah ringkasan. Kalau kami di Mahat, ini yang kami lakukan Ibu. Anak yang sholatnya tidak benar, ya kami suruh jongkok berdiri, kami suruh pusat, kalau suruh menulis surat Al-Baqarah ayat 1 sampai terakhir. Masalah selesainya 3 bulan nggak masalah, pokoknya tulis. Begitu dia selesai Al-Baqarah, hasilnya apa Ibu? Tulisan Arabnya bagus, manfaat. Capek Ustaz, ya memang capek nulis, nggak mau tahu, pokoknya selesaikan. Kamu selesaikan 3 bulan, mau 5 bulan, pokoknya Ustaz mau selesaikan. Dan mereka selesaikan. Ternyata apa faedahnya juga? Dari menulis itu dia mengenal bacaan, manfaat. Ini pendidikan yang baik. Jadi mudah sebenarnya solusinya. Kalau seorang anak suruh menghafalkan apa? Doa nggak hafal-hafal. Doa ketika tasyahud misalnya, at-tahiyatu lillahi wa shalawatu wa thayyibah, dia nggak hafal ya Bu ya.
Bagaimana caranya? Suruh tulis doa itu 100 kali. Selesai dia nulis, insya Allah dia hafal. Manfaat daripada harus apa? Dipukul. Kalau seandainya bagaimana Ustaz, kalau dia yang sudah gerak sana gerak sini, bagaimana yang kami praktekkan? Kami sudah mengulang salatnya. Kita akan katakan, nah tolong sebutkan apa saja yang membatalkan sholat. Maka dia mengatakan salah satunya gerakan yang nggak diperlukan Ustaz. Kamu tadi bergerak-gerak atau tidak? Iya. Kamu lakukan begini tidak? Iya. Manfaat tidak? Dibutuhkan dalam sholat tidak? Tidak. Nah, ulang sholatmu. Diulang lagi. Manfaat daripada harus apa? Kemudian ketika dia sholat, gerak-gerak lagi. Ulang lagi. Sampai 3 kali, jangan ditambah lagi. Karena ini pendidikan. Oh, berarti anak ini memang harus pelan-pelan. Bukan dengan cara dipukul. Hindari. Kecuali pukulan itu membuat dia lebih baik. Pukulan itu membuat dia lebih baik. Saya contohkan. Ada di antara anak didik kami, ini yang paling besar, tapi dia mencontohkan tidak baik. Karena dia sudah SMP, sholat menghadap belakang, ngobrol sama temannya. Begitu selesai hukumannya, saya tampakkan di hadapan anak-anak. Supaya mengulurkan tangannya, saya mengambil botol apa? Aqua yang kosong. Saya pukul pada bagian telapak tangannya. Yang terjadi apa Ibu? Suaranya sangat keras, tapi nggak sakit. Suaranya keras, dar begitu. Sejak saat itu anak-anak pun takut untuk berbuat seperti ini. Karena takut dipukul, seolah-olah dikira pukulan itu kan apa? Padahal tidak menyakitkan, cuma suaranya saja. Dan itu pun yang dipukul anak yang sudah besar. Supaya mereka paham. Dan ini namanya pendidikan, merubah menjadi lebih baik. Kalau ternyata dipukul seperti itu kemudian tidak merubah, ya diganti lagi caranya, jangan dipukul lagi. Itu kalau memang pendidikan. Tapi kalau makin keras memukulnya, guru seperti ini perlu dididik juga. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Cukup? Tanya lagi Ustaz. Di tempat kita nanti ada tabligh akbar yang dipimpin Ustaz Haryono. Ustaz Haryono itu siapa Bu? Yang di televisi TVRI itu ya? Iya. Itu apa kita boleh ikuti juga? Tapi seandainya yang ibu tanyakan Ustadz tersebut adalah Ustadz yang seperti yang saya ketahui, Ustadz ini mengobati orang dengan membawa binatang, misalnya sakit kanker suruh bawa kambing, nanti kankernya dipindahkan kepadanya. Ini paranormal, bukan Ustadz. Ini paranormal. Bagaimana kalau saya Ustadz itu diiringi dengan zikir? Ini namanya talbis iblis. Talbisnya syaitan. Jangan diikuti. Belum lagi acara-acara di dalamnya belum tentu sesuai dengan apa? Syariat. Suruh menangis zikirnya, yang gitu ya Bu ya. Yang bisa nangis bisa sehat dan sebagainya. Datang ke sini syaratnya ini, bawa ini, pindahkan. Katakanlah begini. Saya mau tanya sama ibu. Agama Islam itu agama yang di dalamnya membawa rahmat. Kalau ibu punya seekor kambing lagi makan rumput enak-enak, ibu pukul, dosa nggak? Dosa. Kalau ini ada kambing sehat, lalu diberi penyakit, dosa nggak ibu? Dosa ibu. Kambing sehat-sehat dipindahkan penyakitnya ke dalam ini. Islam itu bukan memindahkan penyakit, mengobati penyakit. Makanya doanya Nabi bagaimana? Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa wasfi. Wahai Rabbnya manusia, Anta syafi, la syifa illa syifauka. Zat yang memberi obat, tidak ada obat yang paten bagus kecuali obat yang datang darimu. Hilangkan penyakit ini dan sembuhkan aku. Berarti diminta penyakit itu hilang, bukan dipindahkan. Fahim? Itu jelas sebuah bentuk kezaliman. Nah kalau seperti ini, kalau terhadap binatang saja dia bisa berbuat zalim, ini maaf ibu. Dulu Imam Bukhari, beliau mau mencari hadis. Kemudian ketika beliau menjumpai seorang perawi yang mau diriwayatkan hadisnya, kudanya lepas, berarti onta, lalu pemiliknya itu menggenggam tangannya begini, seolah-olah memberi apa? Makan. Datanglah kudanya, begitu dekat, dibuka tangannya, nggak ada isinya, diambil. Kata Imam Bukhari, kadzdzab, pembohong. Untuk apa diambil ilmunya? Binatang dibohongin sama dia. Jangan nanti saya tanya dibohongin sama dia. Faham maksudnya? Ditinggalkan Imam Bukhari. Ini maaf ibu-ibu, binatang itu
yang nggak bisa berteriak seperti itu, dikasih penyakit. Lalu bagaimana kita mau duduk dengan orang yang suka membuat mudarat kepada binatang? Ya nggak boleh. Sihir ya itu Pak Ustaz. Hah? Sihir. Pokoknya nggak boleh. Nggak boleh sekalian. Jangan datang ke sana. Paham ini sekalian? Soalnya menggalang dana Ustaz. Tujuannya apa? Masih banyak cara menggalang dana. Ibu-ibu punya pakaian bekas di rumah? Ibu-ibu punya barang-barang bekas di rumah? Bikin bazar barang bekas. Kemudian hasilnya untuk apa? Baik. Menggalang dananya untuk apa Ibu? Pembangunan masjid. Pembangunan masjid. Masih banyak ustadz yang lebih baik, insya Allah. Masih banyak cara yang lain, insya Allah. Barakallahu lana wa lakum. Iya. Sabar itu kan menahan amarah. Iya. Sedangkan menahan amarah itu bisa menimbulkan bermacam penyakit. Salah satunya dari sesak nafas, dari rasa sakit itu bagaimana caranya agar tidak menimbulkan penyakit. Sabar itu mengobati penyakit, percayalah. Sebagaimana Umar bin Khattab menyebutkan, la wajadtu syai'an dawa'un qawiyyan lil maradi illa sabr. Aku tidak menjumpai sesuatu yang lebih pantas dijadikan obat paling paten bagi penyakit jasad kecuali sabar. Ini yakin dulu, sabar adalah obat. Tapi dengan catatan Bu, as-sabru fillah. Sabar karena Allah, bukan sabar karena hawa nafsu. Sabarnya harus karena Allah. Kalau memang terpaksa marah karena Allah itu bagian daripada sabar, ibu-ibu. Ibu lihat anaknya nggak sholat, usianya udah berapa? 17 tahun. Dibangunin nggak mau, dipukul kakinya, bangun sholat. Itu ibu sabar. Mana kesabarannya? Ibu sabar mendidik anak supaya mau tetap terpaksa harus memukul. Ini malah karena Allah. Ini mengobati. Ibu lihat misalnya misalnya ada seorang wanita mungkin suaminya melanggar syariat. Sabar, makan hati, Ustaz, ambil hati. Nah begitu ketika ibu mengatakan kepadanya, ini melanggar syariat, saya tidak bisa membiarkan kemaksiatan Anda. Itu namanya sabar. Sabar mengucapkan kata-kata yang hak. Paham Ibu? Ya. Namanya sabar. Jadi jangan dipahami sabar itu seperti yang tadi itu ya. Iya. Pokoknya apa wae seneng wae. Ya kalau begini ya rusak badannya. Paham ya sekalian? Itu yang disebut dengan sabrun. Barakallahu fiik. Ada lagi? Yang tadi Pak Ustadz, kalau kita diuji sama kalau hidup kita sempit, karena kita punya kekurangan atau dosa kepada Allah. Itu jika kalau kita sadar bahwa kita tahu kalau ada orang yang udah sadar Pak Ustadz, hidupnya susah, memang dia mungkin ibadahnya juga ini, tapi dia sadar. nggak masa bodoh gitu Pak Ustadz. Tugas kita menasihatinya, beritakan kepadanya tentang Islam, janji Allah kepada orang yang memeluk Islam, menjalankan syariatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan beritakan kepadanya kemiskinan tidak selamanya sebagai sesuatu yang menyesakkan dada. Bahkan Nabi berkata dalam doanya, Allahumma ij'alni minal masakin wa ba'asni ma'azumratil masakin. Ya Allah, golongkan aku ke dalam golongannya orang miskin, bangkitkan aku di hari kiamat bersama dengan golongannya orang. Karena orang miskin itu hatinya lebih tenang kalau beriman kepada Allah Ta'ala. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Yafir, cukup? Iya. Bagaimana kalau misalnya kita punya anak, Ustaz sudah dewasa ya, terus membangunkan pertama sholat subuh Ustaz, dibangunkan dengan baik-baik, ditegur, dia nggak bangun, akhirnya dipukul nggak bangun, disiram juga nggak bangun, mana katanya kalau mama siram, aku malah tidur katanya. Bagaimana menghadapi itu Ustaz? Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menasihatkan gini, Bu. Min maqasid syara', di antara bentuk tujuan daripada syariat, yughayyiru sayyi'at ilal khairiyat, merubah yang jelek menjadi baik. Maka beliau berkata, la tughayyirul munkara bil munkar, jangan kamu merubah kemungkaran dengan sesuatu yang bisa menambah lebih mungkar. Jadi kalau misalnya seorang anak dipukul dia makin jadi, disiram air semakin jadi, sampai mengucapkan kata-kata seperti ini, berarti ini yang sakit hatinya, Bu.
bukan jasadnya. Jasadnya ini bagian dari penyakit hatinya saja. Bagaimana jalan keluarnya? Ibu harus mencari cara supaya hatinya bisa diobati. Ajak dulu berbicara dengan begini. Ada beberapa teknik pembicaraan yang diajarkan ibu. Kayak misalnya saya pernah sampaikan sama ibu, cara berbicara kepada. Kadang-kadang seorang anak tidak menerima nasihat orang tua. Kenapa? Karena orang tua tidak mendudukkan anak sebagai anak. Contoh, menasihati anak. Ingat loh, kamu sudah besar. Tapi saya lihat, ibu lihat kamu tidak pernah sholat. Kamu mau jadi apa? Sering begitu ya Bu ya? Itu bukan nasihat yang baik. Bukan nasihat yang baik. Apalagi bicaranya nggak dihadapin orangnya. Anaknya duduk di sana, ibunya sambil jahit, diulang, mau jadi apa kamu? Musibah. Musibah. Sementara Ibnu Qayyim mengajukan, lihat Nabi bagaimana kalau menasihati seseorang. Seperti dia berkata kepada Umair, sahabat kecil yang ketika itu ditanya oleh Nabi sambil bersabda, ya Umair, madza fa'al nughair. Anak itu diajak bicara, dipandang matanya, wajahnya berhadapan, seolah berkata, nak, ingat, ini ibumu, ingatkan nasihat ibumu. Kita akan mati, bekal mati adalah ibadah. Seandainya ibumu mati saat ini membicarakan kamu untuk sholat, kamu nggak sholat, nanti kalau ibu mati siapa yang akan menasihatimu? Apakah datang setan baru kau akan sadar dengannya? Orang akan sadar, oh iya, kan begitu ibu. Dia aja bicara, dia diberikan contoh-contoh yang baik. Jangan mencontohkan keburukan di depan anak. Ketika mencontohkan keburukan di depan anak, maka anak akan meniru 2 kali lipatnya. Paham? Misalnya ini maaf ibu, wanita kadang-kadang kan nggak sholat, kapan ibu? Ketika apa? Haid. Ya jangan dicontohkan ketika adzan berkumandang, ibu tetap tidur. Kemudian ditanya, lu ibu aja nggak sholat, lalu ibu jawab, saya sedang haid. Nah, anak nggak paham. Harusnya ibu ketika mendengar adzan bangun, adzan, ambil air wudhu, nak mandi wudhu, kemudian berwudhu. Ibunya pegang Quran, nak kamu sholat. Nanti dia bertanya, kenapa engkau tidak sholat, hanya membaca Quran? Maka ibunya akan berkata, ibu nggak boleh sholat, hanya boleh baca Quran karena ibu sedang engkau sholat. Dia paham. Paham ya sekalian? Alaysa kadzalik? Nah, ini baru beberapa poin kecil saja ibu. Nanti kita dapatkan dalam buku Tarbiyatul Aulad yang saya sebutkan itu. Buku yang bagus untuk dipelajari, insyaallah. Cukup ya ibu? Sampai di sini. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.